waktu di Mata Corner juga di Tribun, Ya. waktu itu ada PAN, ada PKB, ada PKS. Bahkan kami menginginkan, teman kami yang pertama, PAN, menginginkan kalau bisa kita ini ada 3 calon. Ada 3 calon harusnya. Ya, supaya masyarakat ini disuguhkan dengan tokoh-tokoh Batam ini, untuk pemimpin Batam ini menjadi pilihan bagi masyarakat kita. Minimal ya 2 pasang. Sekarang muncul 2 pasang. Tapi kalau memang nanti hasilnya itu kota kosong, saya yakin masyarakat akan kecewa. Pasti Akan ada kecewa masalah. Ya, kenapa begitu? Karena hasil survei saat ini antara kandidat yang satu yang sekarang ini Pak Amsakar dengan Bu Klaudia, Bu Marlin dengan Jepridin, Pak Jepridin itu kan tidak jauh berbeda. Hanya beberapa persen saja. Tentu ada pendukung-pendukungnya, ada masyarakat yang menginginkan Pak Amsakar dan Bu Klaudia. Ada juga masyarakat yang menginginkan Ibu Marlin dengan Pak Jepridin. Dan kami berharap kemarin itu ada lagi poros baru. Mungkin di partai-partai religius seperti PAN, PKS, P3 bikin. Ternyata ini kan keputusan dari DPP. Walaupun Mas, saat ini kami sangat meyakini, ini kan baru rekomendasi. Ya. Belum SK. Saya lihat dari Nasdem baru rekomendasi, bukan SK. Dari Golkar malah rekomendasi juga belum, baru usulan dari daerah kan. Dari Jadi Gerindra, artinya masih bisa berubah? masih bisa berubah. Ini kan baru rekomendasi. Yang bisa SK pun masih bisa berubah. Kalau nanti, kalau bahasa ininya, selagi jalur kuning belum membentang masih ada. Jodoh itu akan masih bisa. Iya, iya. Kalau sudah melengkung dilurusin lagi. Dilurusin lagi. Ya. Jadi selagi ini masih rekomendasi masih bisa berubah. Iya. Mudah-mudahan nanti partai-partai berpikir, karena bagi saya melihat, kami dari PAN melihat kalau ini lawan kota kosong, pertama adalah kepercayaan masyarakat kepada partai politik akan turun. Akan turun, ya. Akan turun. Karena masyarakat kalau menginginkan adalah partai-partai politik menyuguhkan tokoh-tokoh Batam ini untuk menjadi pemimpin Batam dengan pilihan-pilihan yang sudah ada. Kecuali salah satu kandidat ini adalah hasil surveinya lebih dominan. Mungkin 60 atau 870, tapi ini kan 43, ada 41 ya, ada 16% yang belum menentukan pilihannya. Tapi ini terlepas. Bagi kami di daerah, kami kan petugas partai. Apa yang diputuskan oleh DPP itu yang akan kami jalankan. Fenomena ini terjadi mengapa? Bang Yang tadi menyatakan kalau kesamaan atau kesepakatan untuk pembangunan kompak begitu. Ya. Faktor itu atau ada faktor lain sehingga bisa satu kayak gitu? Ya, jadi gini Mas. Ya saya bisa berbicara ini karena kami belum turun nih, SK-nya belum turun. Betul. Nanti kalau sudah turun lain lagi kayaknya. Mungkin agak lain. Sekarang ini kami belum ada SK untuk Bu Marlin belum, sama Pak Jepridin, SK untuk Pak Amsakar, Bu Klaudia juga belum. Jadi saya bebas nih, apakah ke kiri, ke kanan. Tapi kalau sudah diputuskan oleh DPP ke si A, ke si B, kami harus tentu itu ya. tegak lurus. Maka inilah menjadi pertimbangan mungkin di DPP. Ketika partai lain sudah memberikan rekomendasi dan mungkin juga akan mengeluarkan SK, PAN masih melihat kondisi perpolitikan di daerah. Perlu saya sampaikan Mas, catatan bagi ketum kami ini bukan masalah pilpres. Pilpres sudah selesai. Kalau masalah pilpres memang PAN di depan. Betul. Setia, sangat berkomitmen, konsisten dengan Pak Prabowo. 3 kali kami satu-satunya partai di Indonesia ini yang mendukung Pak Prabowo itu 3 kali. Yang ketiganya begitu sabarnya PAN ini dengan Pak Prabowo, akhirnya kan masih setia, sangat setia. Maka kami berharap kan PAN ini lebih banyak menteri daripada partai yang lain. Ini kalau untuk pilpres. Tapi ketum kami menyampaikan masalah pilpres sudah selesai. Ini adalah masalah kepala daerah. Silakan para partai di daerah, kader-kader partai, untuk mencari figur-figur terbaik untuk membangun daerahnya sendiri. Maka nanti itulah kami diminta untuk menyampaikan siapa. Tapi kami menyampaikan saat ini ya tentu 2 calon ini. Bu Marlin dengan Pak Jepridin bagus. Wakil gubernur. Satu lagi Sekda sudah berpengalaman. Satu lagi Pak Amsakar 2 kali wakil wali kota Batam. Ibu Klaudia juga anggota DPRD walaupun di Bekasi. Dan dia juga orang Kepri walaupun di Dabok kan. Dia juga sangat memahami. Dan satu lagi beliau ini adalah partai Gerindra, partai pemerintah. Karena kita juga harus untuk membangun Batam ini tidak boleh lepas dari dukungan pemerintah. Jadi dua-dua ini sangat bagus. 2 kandidat ini. Cuman alangkah lebih bagusnya dua-dua ini bertanding masuk ke gelanggang. Supaya masyarakat ini bisa menentukan pilihan dan para kandidat ini menyuguhkan visi dan misi untuk membangun Batam ke depan. Ini sangat bagus Mas. Apakah PAN memaksakan akan mengusung kadernya juga? Atau enggak?
Kita mau. Ya. Kita di internal kan ada beberapa kader yang diusung juga. Ya. Ada nama yang di DPP. Cuman kami tahu diri, Mas. Tahu diri karena kita kalau kemarin kita 5 kursi, saat ini kan 3 kursi. Kecuali kalau nanti ada poros baru lagi antara PAN dengan PDIP, Ya. PDIP 7, PAN 3, udahlah kita usung sendiri daripada kotak kosong. Sudah komunikasi sama. Ini setelah ini kita akan apakah tidak menutup kemungkinan Cak Nur dengan Safari Ramadan kan bisa saja nasionalis dan religius kan dari Jawa dan Sumatera Barat ini kebetulan dominan juga di Batam. Tidak menutup kemungkinan. Ini kita baru cerita karena SK belum turun ya, Mas. SK belum turun ya. Kalau udah turun lain lagi cerita kita. Begitu, Mas. Iya. Nah, ini akan menjadi bumerang bagi partai politik. Termasuk kita di daerah. Ini akan kita sampaikan ke DPP. Kalau sempat kota kosong, demokrasi kita mundur, kepercayaan masyarakat akan menurun kepada partai politik. Dan apa yang disampaikan oleh Cak Nur tadi juga Pak Nyanyang, tentu nanti untuk tanggung jawab kepada yang terpilih itu nanti juga akan lebih besar ya. Ya, apalagi kalau sempat belum mendapatkan kemenangan dari kota-kota kosong itu lebih ini lagi.